Dari 30 duplikat patung Maria Fatima sudah dibawa ke Ukraina setelah sebelumnya mampir ke Polandia dulu. Ini adalah simbol bahwa Maria Fatima yang kita mohonkan bantuan doanya untuk melindungi Ukraina, mereka yang tinggal di Ukraina, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun agamanya, supaya Maria berkenan hadir di tengah mereka. Kehadiran patung Maria Fatima ini menjadi simbol kehadiran ibu kita di tempat di mana perdamaian sedang tercapik. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian, kalau nanti kita berdoa, doa yang cukup panjang, yang dipegang Bapak Ibu itu ya, itu aslinya harusnya didoakan romonya saja. Tadi malam saya ngomong dengan Romo Tejo, boleh lah, untuk tak bagi-bagi, cangkemnya kesel, baca segitu banyaknya. Tapi Paus nanti malam itu akan mendoakan itu. Saya kira nanti Bapak Ibu saudara sekalian pasti banyak yang tidak bisa mengikuti. Setengah 12, jam 5.30 waktu sana. Dan nanti doa ini didayaskan sekitar 1 jam kemudian. Yang masih bisa bertahan, bertahanlah, berjagalah untuk berdoa. Menghadirkan diri kita secara iman bersama dengan Bapa Suci kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat malam. Harapan yang diungkapkan pada masa perjanjian lama mulai terlaksana dalam diri Bunda Maria. Dengan perantaraannya, Allah tinggal di antara manusia. Allah beserta kita, karena anaknya menjadi manusia seperti kita, hidup dalam dunia ini. Berkat penjelmaan itulah manusia dilahirkan kembali. Dan penjelmaan itu masih terus berlangsung sampai saat ini, juga dalam diri kita semua. Hari ini kita merayakan bersama gereja seluruh dunia perayaan kabar sukacita yang mengajak kita untuk memandang kembali peristiwa malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar kepada Bunda Maria. Mengikuti anjuran Bapak Suci Paus Fransiskus, hari ini juga kita mau mempersembahkan, menyucikan, mengkonsekrasikan Rusia dan Ukraina dalam perlindungan Maria, hati Maria yang tak bernoda. Maria menerima jenazah Yesus dalam pangkuannya, dan dalam kesedihannya, Maria juga akan menerima penyerahan Rusia dan Ukraina yang memohonkan perdamaian bagi mereka. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa-dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya layak merayakan peristiwa iman ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara sekalian yang terkasih, kehadiran Yesus diawali oleh sebuah ungkapan, sebuah kalimat yang menunjukkan kepasrahan, ketaatan pada kehendak Bapa. Dan ketika Yesus akan meninggalkan dunia pada malam sebelum ia disalibkan di Taman Getsemani, Yesus juga menyampaikan ungkapan yang kurang lebih sama. Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Kehadiran Yesus diawali dan diakhiri dengan sebuah ketaatan, kepasrahan kepada kehendak Bapa. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Tadi dalam pemenungan jalan salib, ketika Maria memangku jenazah Yesus yang baru diturunkan dari salib, kita pun meyakini Maria kembali mengulang kata-kata yang sama. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tentu ada suasana yang berbeda. Ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, bagaimanapun juga Maria itu perempuan Yahudi, dan perempuan Yahudi pada masa itu mengharapkan bahwa dirinya lah yang terpilih menjadi bunda sang penebus. Kerinduan yang banyak dialami oleh perempuan-perempuan muda bangsa Yahudi pada masa itu. Kendati Maria mengalami kebingungan, kendati Maria mengalami ketakutan juga bisa jadi. Tetapi dia mengucapkan kalimat, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, pasti ada rasa sukacita di sana, ada kegembiraan di sana.
Namun ketika pada akhir perjalanan hidup Yesus, Maria mesti mengulang kata-kata yang sama, tentu situasinya sudah jauh berbeda. Saat itu Maria memangku Yesus. Sama-sama memangku Yesus. Tapi ketika Maria memangku Yesus kecil dulu, yang ada pengalaman sukacita. Tapi sekarang dia memangku Yesus yang sudah menjadi jenazah. Maka keberanian Maria untuk kembali mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, adalah keberanian seorang perempuan yang pada saat yang sama mengalami duka cita yang mendalam. Kalau kita yang mengalami itu, bisa jadi kita sudah protes, kita jengkel. Di manakah engkau Allah dalam situasi seperti ini? Anakku mesti meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Tapi Maria mengalami itu dan menghadapi itu, menjalani itu tetap dalam kepasrahan iman yang mendalam, ketaatan iman yang mendalam. Para saudara sekalian yang terkasih, dari situ sebetulnya sudah kelihatan kualitas pribadi Maria. Maria bukan seorang perempuan yang cengeng, bukan seorang perempuan yang penakut, yang segala macam itu dengan kekhawatiran. Tapi Maria adalah seorang perempuan yang memiliki kualitas iman, kualitas pribadi yang begitu luar biasa. Istilah zaman sekarang, Maria itu Wonder Woman yang sungguh memiliki kekuatan luar biasa. Dia tidak protes kepada Allah, dia menjalani itu dengan satu kepasrahan keyakinan yang dimiliki sejak awal ketika dia terpilih menjadi bunda sang penebus. Allah pasti punya rencana yang terbaik bagi setiap umatnya. Maka dalam kedukaannya, dalam kesedihannya, dalam merasa kehilangan anaknya, Maria masih berani memiliki sikap iman yang seperti itu. Kepasrahan, ketaatan kepada kehendak Bapa. Maria memangku Yesus dalam dukanya, tetapi juga di dalam imannya. Kalau sekarang pada perayaan Kabar Sukacita tahun 2022 ini, lalu secara khusus Bapak Suci mengajak kita untuk berdoa, mengkonsekrasikan, itu artinya menyerahkan, mempersembahkan, mengkhususkan itu Rusia dan Ukraina kepada Bunda Maria. Sebetulnya hal yang sama bisa kita pahami. Kalau di masa lalu Maria itu memangku jenazah Yesus putranya dalam keprihatinan, sekarang ini pun Maria kita mohonkan untuk berkenan memangku kedukaan, memangku kesedihan, memangku banyak hal kepedihan yang dialami oleh saudara-saudari kita yang ada di Ukraina sana. Maria sekaligus kita mohonkan bantuannya karena dia adalah Ratu Damai, supaya dengan kekuatan ilahi yang tinggal di dalam dirinya, Maria juga berkenan untuk menyapa, menyentuh, menyadarkan hati pemerintah Rusia supaya mereka tetap memperhatikan semangat kemanusiaan yang mesti mereka jaga ketika mereka juga saat ini ada di Ukraina itu sebagai orang yang menyerang negara Ukraina itu. Saudara sekalian, lepas dari siapa salah, siapa benar, siapa yang memulai, siapa yang nanti harus mengakhiri, kita tidak tahu itu. Ada begitu banyak persoalan pelik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu. Kita bukan mau ngurusi soal politik itu. Yang kita perjuangkan, yang kita mohonkan adalah kedatangan kehadiran Bunda Maria untuk membawa kedamaian, membawa suasana aman, suasana perlindungan bagi mereka yang terancam dalam bahaya hidupnya. Beberapa hari yang lalu, 1 dari 30 duplikat patung Maria Fatima sudah dibawa ke Ukraina setelah sebelumnya mampir ke Polandia dulu. Ini adalah simbol bahwa Maria Fatima yang kita mohonkan bantuan doanya untuk melindungi Ukraina, mereka yang tinggal di Ukraina, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun agamanya, supaya Maria berkenan hadir di tengah mereka. Kehadiran patung Maria Fatima ini menjadi simbol kehadiran ibu kita di tempat di mana perdamaian sedang tercapik. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian, kalau nanti kita berdoa, doa yang cukup panjang yang dipegang Bapak Ibu itu ya, itu aslinya harusnya didoakan Romonya saja. Tadi malam saya ngomong dengan Romo Tejo, boleh lah, untuk tak bagi-bagi. Cangkemnya kesel baca segitu banyaknya. Tapi Paus nanti malam itu akan mendoakan itu. Saya kira nanti Bapak Ibu saudara sekalian pasti banyak yang tidak bisa mengikuti. 11:30 jam 5:30 waktu sana. Dan nanti doa ini didayaskan sekitar 1 jam kemudian. Yang masih bisa bertahanlah, berjagalah untuk berdoa, menghadirkan diri kita secara iman bersama dengan Bapa Suci kita. Sebelum membacakan doa itu, mengajak doa itu, Bapak Paus mengingatkan demikian. Hampir 1 bulan terjadi perang di Ukraina, telah mengakibatkan penderitaan yang dahsyat dan melukai banyak orang serta mengancam perdamaian dunia. Pada masa yang gelap seperti ini, gereja kita semua adalah gereja terpanggil untuk memohon kepada Raja Damai dan menunjukkan kedekatan kita kepada orang-orang yang secara langsung terdampak konflik tersebut. Bapak Suci mengatakan, saya berterima kasih kepada orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati
menanggapi ajakan kami untuk berdoa puasa dan melakukan amal kasih pada Rabu-Rabu yang lalu. Jadi doa kita malam ini masih bersambung dengan puasa kita pada Rabu-Rabu yang lalu. Saat ini juga untuk menanggapi permintaan umat Allah, karena umat di Ukraina, umat Katolik Ukraina memohon kepada Bapak Suci bantuan doanya, ingin mempercayakan bangsa-bangsa yang sedang berperang kepada Santa Perawan Maria. Seperti yang saya beritahukan kemarin di akhir doa Malaikat Tuhan, tanggal 25 Maret hari ini, pada Hari Raya Kabar Sukacita, saya bermaksud melakukan upacara konsekrasi secara meriah, teristimewa untuk Rusia dan Ukraina, kepada hati Maria yang tak bernoda. Sedikit cerita ke belakang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Maria Fatima tadi disebut-sebut? Kita tahu, Bunda Maria Fatima itu menampakkan diri kepada 3 anak. Salah satunya kemudian menjadi biarawati, yaitu Suster Lucia. Bunda Maria dalam penampakannya di Fatima menyampaikan 3 rahasia. Rahasia 1, 2 sudah dibuka. Lalu beberapa tahun 80-an, Suster Lucia yang waktu itu masih hidup berjumpa dengan Paus Yohanes Paulus II, Bapak Suci. Lalu dia menyampaikan pesan yang ketiga. Ternyata Bunda Maria meminta supaya Rusia itu memang dikonsekrasikan, dipersembahkan kepada Maria, kepada dia dengan hati yang tak bernodanya. Dan Maria mengingatkan, kalau Rusia tidak dipersembahkan kepada Maria dan Rusia tidak bertobat, akan tiba waktunya Rusia akan menghancurkan dunia. Dan tanpa menyebut dengan jelas, pada tahun 1984, Santo Yohanes Paulus II sebetulnya sudah mempersembahkan dunia ini, teristimewa Rusia, kepada Bunda Maria yang tak bernoda. Tetapi itu dilakukan secara sederhana. Dan sekarang ketika terjadi kekacauan ini, Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita untuk mempersembahkan secara lebih meriah, secara terbuka. Sudah sepantasnya kita mohon perdamaian dengan hati yang diperbarui oleh pengampunan Allah. Maka nanti Bapak Suci memimpin dengan didahului dengan upacara tobat. Upacara konsekrasi ini dilaksanakan dalam sebuah perayaan tobat yang akan diadakan di Basilika Santo Petrus pada jam 5 sore waktu Roma, dan upacara konsekrasinya akan dilaksanakan kira-kira jam 6.30 sore. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga ambil bagian sebagai bagian dari Gereja Universal untuk mengungkapkan keprihatinan kita mempersembahkan Rusia dan Ukraina kepada Maria yang tak bernoda, hati Maria yang tak bernoda. Dengan satu keyakinan, kalau ini memang dikehendaki oleh Maria dan sudah ditentukan oleh Allah, maka kita yakin doa kita tidak akan sia-sia. Iman kita akan menyelamatkan bukan hanya diri kita, tapi juga seluruh dunia, teristimewa pada hari-hari ini, Rusia dan Ukraina. Maka mari kita lanjutkan dengan doa upacara konsekrasi dalam teks yang telah dibagikan. Kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara online juga silakan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Teks sudah disediakan dalam layar kaca Anda. Ya Maria, Bunda Allah dan Bunda kami, pada masa pencobaan ini kami datang kepadamu sebagai Bunda kami. Engkau mencintai dan mengenal kami. Tidak ada bagian dari hati kami yang tersembunyi darimu. Bunda yang berbelas kasih, betapa seringnya kami mengalami kehadiranmu yang membawa damai. Engkau tidak pernah berhenti membimbing kami kepada Yesus Raja Damai. Namun kami telah menyimpang dari jalan damai itu. Kami telah melupakan pelajaran dari tragedi abad terakhir ini, di mana jutaan orang meninggal dalam Perang Dunia Kedua. Kami telah mengabaikan komitmen yang kami buat sebagai komunitas bangsa-bangsa. Karena keserakahan, kami hanya memikirkan negara kami sendiri dan kepentingannya. Kami menjadi tidak peduli dan terjebak dalam kebutuhan dan kekhawatiran diri kami sendiri. Kami memilih untuk mengabaikan Tuhan, puas dengan ilusi kami, menjadi sombong dan agresif, menindas orang yang tidak bersalah dan menimbun senjata. Kami berhenti menjadi pelayan sesama di rumah kami. Kami telah merusak taman bumi dengan perang dan dosa-dosa kami. Kami telah menghancurkan hati Bapa Surgawi yang menginginkan kami untuk menjadi saudara dan saudari. Kami menjadi tidak peduli terhadap semua orang kecuali diri kami sendiri. Sekarang dengan rasa malu kami berseru, ampuni kami Tuhan. Bunda Suci, di tengah kesengsaraan dosa kami, di tengah pergumulan dan kelemahan kami, di tengah misteri kejahatan dan perang, Engkau mengingatkan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, tetapi terus memandang kami dengan cinta, selalu siap untuk mengampuni dan mengangkat kami ke kehidupan yang baru. Dia telah memberikan Engkau kepada kami dan menjadikan hati tak bernodamu sebagai tempat perlindungan bagi gereja dan seluruh umat manusia. Dengan kehendak Allah yang murah hati, Engkau selalu bersama kami, bahkan di saat-saat paling sulit dalam sejarah kami, Engkau ada untuk membimbing kami dengan cinta yang lembut. Sekarang kami datang kepadamu dan mengetuk pintu hatimu. Kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Di setiap zaman Engkau selalu hadir dan memanggil kami untuk bertobat.
Pada masa kegelapan ini, bantulah dan berilah kami damai-Mu. Katakanlah kepada kami sekali lagi, bukankah aku di sini? Aku adalah ibumu. Engkau mampu melepaskan ikatan hati dan waktu kami. Kepadamu kami menaruh kepercayaan kami. Kami yakin terutama di masa pencobaan, mendengarkan permohonan kami dan akan datang untuk membantu kami. Itulah yang Kau lakukan di Kana di Galilea, ketika Engkau meminta kepada Yesus dan Dia membuat mukjizat yang pertama. Untuk menjaga kegembiraan pesta pernikahan, Engkau berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sekarang ya Bunda, ulangi kata-kata dan doa itu, karena di zaman ini kami telah kehabisan anggur harapan, sukacita telah sirna, persaudaraan telah memudar. Kami telah melupakan kemanusiaan kami dan menyia-nyiakan anugerah perdamaian. Kami membuka hati kami untuk kekerasan dan kehancuran. Betapa kami sangat membutuhkan bantuan keibuan-Mu. Karena itu ya Bunda, dengarkanlah doa kami. Bintang laut, janganlah biarkan kami terdampar di tengah badai perang. Tabut perjanjian baru, berilah kami inspirasi untuk usaha-usaha dan langkah-langkah perdamaian. Ratu Surgawi, bawalah kembali damai Allah ke dunia ini. Hilangkanlah kebencian dan haus akan balas dendam, serta ajarkanlah kami pengampunan. Bebaskanlah kami dari perang, lindungi dunia kami dari ancaman senjata nuklir. Ratu Rosari, sadarkanlah kami akan kebutuhan untuk berdoa dan mencintai. Ratu umat manusia, tunjukkanlah jalan persaudaraan kepada orang-orang. Ratu damai, curahkanlah perdamaian untuk dunia kami. Ya Bunda, semoga seruan kesedihan-Mu menggugah hati kami yang keras. Semoga air mata yang Engkau tumpahkan membuat lembah yang kering oleh kebencian mekar kembali. Di tengah gemuruh senjata, semoga doa-Mu mengubah pikiran kami menjadi damai. Semoga sentuhan keibuan-Mu menenangkan mereka yang menderita dan melarikan diri dari hujan bom. Semoga pelukan keibuan-Mu menghibur mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya. Semoga hati-Mu yang berduka cita menggerakkan kami untuk berbelas kasih dan menginspirasi kami untuk membuka pintu hati kami dan merawat saudara-saudari kami yang terluka dan tersingkir. Allah yang kudus, ketika Engkau berdiri di bawah salib, Yesus melihat murid di sisimu dan berkata, lihatlah anakmu. Dengan cara ini Dia mempercayakan kami kepadamu. Kepada murid itu dan kepada setiap kami Dia berkata, lihatlah ibumu. Bunda Maria, saat ini kami hendak menyambutmu dalam hidup dan sejarah kami. Pada saat ini umat manusia yang lelah dan putus asa berdiri bersamamu di bawah salib, mempercayakan diri kepadamu dan melalui Engkau menguduskan diri bagi Kristus. Masa Ukraina dan Rusia yang memuliakanmu dengan cinta yang besar sekarang datang kepadamu. Dikala hatimu selalu tergerak oleh belas kasih kepada mereka dan semua orang yang menderita karena perang, kelaparan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, Bunda Allah dan Bunda kami, kepada hatimu yang tak bernoda, dengan sungguh-sungguh kami percayakan dan serahkan diri kami. Gereja dan seluruh umat manusia, terutama Rusia dan Ukraina, terimalah tindakan yang kami lakukan dengan penuh iman dan cinta ini. Semoga perang dapat berakhir dan perdamaian menyebar ke seluruh dunia. Kata-kata, terjadilah padaku, yang muncul dari hatimu, membuka pintu sejarah bagi Raja Damai. Kami percaya bahwa melalui hatimu, kedamaian akan muncul kembali. Kepadamu kami persembahkan masa depan seluruh umat manusia, kebutuhan dan harapan sebuah orang, kecemasan dan harapan dunia. Melalui doa-doamu, kasih Allah tercurah atas bumi dan damai yang lembut kembali mengisi hari-hari kami. Bunda kami yang dicurahi oleh Roh Kudus, pulihkanlah kami dengan damai yang berasal dari Allah. Semoga Engkau sumber harapan hidup mengakhiri kekeringan hati kami. Di dalam rahim-Mu Yesus menjadi manusia. Bantulah kami untuk semakin memperkuat persaudaraan. Engkau yang pernah berjalan di dunia kami, sekarang bimbinglah kami pada jalan perdamaian. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Dan nyanyikan lagu penutup.